Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada para penonton, para pendengar, para pemirsa yang saya hormati, di hari ini kita akan meneruskan kajian kitab fikih Fathul Mu'in. Adapun batas yang telah kita baca bersama hingga saat hari ini masih mengenai tentang tata cara mengqadha sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu sehari semalam di dalam kitab yang bermadzhab Syafi'i ada tata cara untuk membayar atau mengqadha sholat yang kita tinggalkan, baik tertinggal karena uzur atau tertinggal karena di luar dari uzur atau halangan. Maka tertinggalnya sholat kita karena sebab dua tersebut, karena tertinggal sebab uzur, halangan, atau disengaja, ini di dalam kitab madzhab Syafi'i tetap diwajibkan untuk mengqadha. Kenapa demikian? Karena memang kita sebagai umat Islam merupakan salah satu dari rukun Islam yang kedua, yakni sholat 5 waktu. Ini hendaknya tetap kita jalankan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang tetap menegakkan dasar rukun tiang daripada Islam itu sendiri. Maka kita tidak boleh meninggalkan dari salah satu sholat yang diwajibkan kepada kita sehari semalam sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, walaupun sholat kita tertinggal mungkin karena sebab uzur, lupa, tertidur, atau karena ada halangan-halangan yang sesuai syarak, ini dinamakan uzur, karena sakit mungkin, maka kita diwajibkan untuk membayarnya, untuk mengqadha. Atau barangkali kita memang sholat yang kita kerjakan kemudian kita tinggal karena memang keadaan harus ditinggal. Katakan kita sengaja untuk meninggalkan, akan tetapi di dalam keyakinan kita, di dalam hati kita, kita tidak bisa meninggalkan sholat-sholat yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Karena demikian, maka kita tetap membayarnya, tetap menjalankannya dengan cara mengqadhanya. Kita sampai kepada sholat-sholat yang tidak kita kerjakan secara terus-menerus. Artinya di antara 5 sholat fardu, ketika kita tinggalkan 1, 2, atau 3 waktu secara berurutan, mungkin karena kita sakit sehingga banyak waktu sholat yang kita tinggalkan karena memang itu uzur, atau karena memang terkadang
karena memang pekerjaan yang kemungkinan kalau kita kerjakan sesuai waktunya, maka kemungkinan kita akan kena denda dari majikan atau seorang mandor atau seorang pimpinan kita. Maka walaupun di dalam hati kita tidak ada niatan untuk meninggalkannya, kan tetapi sebaliknya ada niatan untuk mengkodoknya, maka hal seperti ini ada tata caranya untuk bagaimana kita mengkodok sholat yang terus menerus, satu waktu, dua waktu, tiga waktu yang kita tinggalkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru lan ake-ake sopo man wong marokang lewat sopo man bifa itin kelawan piro-piro sholat kang telat, wujuban hali wajib. Infata lamun telat sopo man bila uzrin kelawan ura ono uzur. Artinya orang yang meninggalkan sholat telat waktunya, kehabisan waktu hingga keluar dari waktu sholat yang seharusnya dikerjakan, maka itu namanya sholat yang keluar dari waktunya. Maka bagi kita, bagi yang seorang yang mengalami hal yang demikian tadi, maka dia harus segera untuk mengkodoknya pada waktu di awal atau pada waktu sholat, setelah sholat yang kehabisan untuk kita kerjakan kemudian masuk ke waktu sholat yang berikutnya, maka di waktu yang kedua itulah kita wajib untuk mengkodok sholat yang kita tinggalkan, tidak kita kerjakan karena memang kehabisan waktu pada waktu di belakang atau waktu sebelum waktu yang datang, waktu yang akan kita kerjakan sholat. Misalkan ketika datang waktu zuhur, lalu kemudian kita kehabisan waktu sholat zuhur, sehingga habislah waktu untuk menjalankan sholat zuhur, itu berarti kita telah telat untuk menjalankan sholat zuhur. Maka ketika masuk waktu yang kedua, yakni waktu asar, disitulah kita harus segera untuk mengkodok sholat zuhurnya bersamaan dengan sholat adaannya, yaitu sholat asarnya. Itu wujuban, wajib untuk mensegerakan mengkodoknya di waktu sholat yang kedua, yakni sholat yang asar, sebelum mengerjakan sholat asarnya. Jadi wajib menyegerakan atau mendahulukan sholat kodok, yakni sholat duhur yang karena kehabisan sehingga telat keluar dari waktunya, sebelum melakukan sholat asar terlebih dahulu melaksanakan kodok sholat duhurnya, kemudian mengerjakan sholat adaannya, yakni sholat asar. Itu apabila sholat ditinggal karena tidak sebab uzur, tidak karena halangan, atau memang mungkin ketika mau melaksanakan sholat duhur karena teledor, karena kelamaan mandi dan lain sebagainya hingga habislah waktu duhur, maka itu bukanlah disebabkan tertinggal duhurnya karena udzur, tapi karena keteledoran, karena terlalu banyak waktu dipergunakan untuk mandi dan lain sebagainya hingga kemudian habislah waktu duhur.
Maka di dalam cara mengqadha zuhur adalah sebelum mengerjakan sholat asar. Terlebih dulu mengqadhanya sholat zuhur, kemudian lalu mengerjakan sholat asarnya. Fayalzamuhu mongko wajib ing man opo al qada'u qada foron hali tumuli, hali segera. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apabila sholat yang ditinggal itu bukan karena uzur, memang karena disengaja, maka cara mengqadhanya adalah fauron, dengan segera, secepat-cepatnya. Dalam arti kata, kita sebelum menjalankan sholat adaannya, terlebih dahulu menjalankan sholat qadhanya dulu, kemudian menjalankan sholat adaannya. Kala ngendika sapa Syekhuna guru kita rupane Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah taala, walladzi utai perkara yadharu kang pertela apa alladzi annahu setune kelakuan annahu setune man iku yalzamuhu wajib ing man apa sarfu jami'i zamanihi, ngingokaken nasarufakan sakabehane zamani man lil qada'i maring qada ma ing barang adaha kang liyani apa ma yahtaju hali hajat sapa man li sorbihi maring nasarupakan ma fi ma ing dalam barang labuda kang wajib apa minhu, labuda kang wajib apa ma minhu saking man. Wa annahu lan setuhune kelakuan iku yahrumu haram alai ngatasi man apa at-tadawwu salat sunnah. Syekh Ahmad Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang lebih jelasnya begini. Orang yang sedang mempunyai qada salat, maka dia harus mengetahui, dia harus memperhitungkan, dia harus menghitung, harus mengetahui, harus mempunyai waktu untuk menjalankan qada yang akan dia kerjakan. Dia harus menghitung-hitung, harus mengetahui, harus mampu meletakkan di mana dia harus mengqada, apa harus melaksanakan sholat adaan atau harus mendahulukan sholat qada. Maka bagi orang yang sedang mengalami sholat qada, maka dia harus mengetahui terlebih dahulu waktu-waktu yang seharusnya dia lakukan. Apakah dia wajib mendahulukan qadanya, apa dia wajib mendahulukan sholat adaannya. Sesungguhnya orang yang mempunyai qada, mempunyai kewajiban untuk membayar atau mengqada sholat karena uzur atau karena tidak uzur, maka baginya diharamkan untuk menjalankan sholat sunnah sebelum dia mengqada sholat yang ditinggalkan. Maka artinya jalankan qada terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat sunnah, lalu kemudian melaksanakan sholat adaan yang memang dia kerjakan. Tidak diperbolehkan, diharamkan bahkan untuk mengerjakan sholat sunat apabila dia mempunyai qada sholat atau punya hutang untuk membayar atau mengqada sholat yang tertinggal, baik tertinggal karena disengaja maupun ditinggal karena halangan yang secara syar'i, tertidur, terlupakan, atau halangan sakit dan lain sebagainya. Maka
dia mendahulukan qada terlebih dahulu dan diharamkan mengerjakan sholat sunnah apabila dia mempunyai tanggungan sholat qada. Akan tetapi ketika kita tidak mempunyai hutang untuk mengqada sholat, maka sholat sunnah itu bisa kita kerjakan sebelum mengerjakan sholat adaan, itu rawatib qobliyah. Tapi apabila kita di samping mempunyai atau mau mengerjakan sholat adaan akan tetapi masih mempunyai qada, maka kita tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Waktu sholat sunat itu kita isi dengan mengerjakan sholat qadaan, sholat qada atau sholat membayar hutang dari sholat yang ditinggalkan, baik karena sengaja atau ditinggal karena uzur. Wa yubadiru lan agi-agi sapa wong bihi kelawan qada nuduban hali sunat infata lamun telat sapa man bi uzrin kelawan uzur. Kalau min kaya turu lam yata'adda kang ora nejo sapa man bihi kelawan turu wanisyanin lan krana lali kadzalika kaya mengkono-mengkono sunat menyegerakan sholat qada. Di atas sudah kita sampaikan bahwa apabila sholat atau sholat tertinggal itu tidak karena uzur, kita sengaja untuk meninggalkan sholat, kita diwajibkan qada. Cara mengerjakan qada adalah dengan menyegerakan wujuban secara wajib. Wajib menyegerakan qadanya. Wajib menyegerakan qadanya. Maka caranya adalah sebelum menjalankan sholat yang ada, maka terlebih dahulu kita wajib menjalankan sholat qada terlebih dahulu apabila sholat yang kita tinggal itu karena bukan ada uzur, tertinggal karena disengaja atau karena memang keterpaksaan di dalam masalah pekerjaan misalnya. Kan tetapi di sini apabila sholat yang kita qada itu tidak kita laksanakan, tidak kita kerjakan, tertinggalnya itu karena uzur, karena ada halangan seperti karena tertidur atau karena lupa, maka cara mengqadanya ini di dalam menyegerakan qadanya itu sunnah bukan wajib, tapi tetap sama. Kita harus menyegerakan sholat qadanya. Akan tetapi apabila ditinggal itu karena uzur, maka menyegerakan qadanya itu hukumnya sunnah. Apabila sholat yang kita tinggal itu bukan karena uzur, karena kita sengaja, maka menyegerakan qadanya itu maka itu hukumnya wajib. Maka perbedaannya cuma itu. Menyegerakan qada sunnah apabila karena uzur, wajib menyegerakan qada itu apabila karena tidak uzur, karena disengaja. Wa yusannu dan sunataken apa tartibuhu ngurut-urut qada. Ail faiti tegese salat-salat kang telat. Fayaqdi moko ngodok sapa wong as-subha ing subuh qabla zuhri satungi zuhur hakada lan kaya mengkono-mengkono sabalike. Wa taqdimuhu lan dininakan sapa wong ing qada ala hadiratin ing atase salat kang hadir, salat adaan. La yukhafu kang ora den kinaweden apa fautuha telate salat infata lamun telat apa salat bi uzrin sebab udur. Wa in khasiya lan senajan wedi
sapa wong fauta jama'atiha ing telate jama'i salat al mu'tamati ing atasi kaul kang unggul. Artinya kita disunatkan untuk mengurut salat-salat yang tertinggal di dalam cara mengqodoknya. Misalkan antara subuh dan zuhur, kita tertinggal salat 2 waktu, yakni subuh dan zuhur. Misalkan karena tertidur sehingga ada 2 waktu kita lewat karena kita tertidur. Mungkin misalkan kita setelah sholat isya, misal jam 3 setelah sholat hajud, misalkan kita lalu tidur kembali hingga belum bangun-bangun sampai tidak mendengar waktu sholat subuh, sampai begitu juga sholat duhur, lalu baru kita bangun. Berarti kita tertidur sampai meninggalkan terlambat 2 waktu sholat subuh dan sholat duhur. Itu memang karena 2 waktu yang tertinggal karena sebab uzur, yaitu karena tertidur. Maka cara kita mengqodhonya adalah diurut-urut dari waktu yang awal. Subuh dan duhur, waktu yang awal adalah sholat subuh, kemudian waktu yang kedua adalah sholat duhur. Maka cara kita mengqodho dari sholat yang 2 ini adalah kita mengqodho terlebih dahulu sholat subuhnya, kemudian langsung mengqodho kembali sholat lagi, membayar sholat duhurnya. Inilah yang dimaksud dengan cara mengqodho sholat yang ditinggal apabila lebih dari 1, 2, atau 3. Maka cara mengqodhonya kita lakukan mulai waktu yang pertama, subuh, kemudian zuhur, atau kemudian asar, atau kemudian maghrib, atau kemudian isya, dan lain sebagainya. Itu cara kita mengqodho sholat yang apabila sholat yang kita tinggal itu lebih dari 1, ada 2 atau ada 3, atau bahkan ada 4 waktu yang tertinggal karena udzur, karena mungkin lupa kita belum sholat atau tertidur sehingga ada 2 atau 3 waktu yang terlambat kita kerjakan. Maka cara mengqodhonya seperti itu tadi. Kita kerjakan mengqodho sholat yang awal, subuh, kemudian lalu kemudian asar, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian mendahulukan sholat yang hadirah, sholat yang adaan, mengakhirkan sholat yang qodho. Ini apabila ada terjadi kita mengalami ada salah satu sholat qodho, kita mempunyai hutang qodho, tidak mengerjakan sholat karena udzur atau karena tidak udzur, satu sholat yang tertinggal, kemudian mau mengerjakan pada waktu adaan. Seperti misal yang pertama tadi, kita misal meninggalkan sholat duhur sehingga habislah waktu sholat duhur, kemudian kita masuk kepada sholat asar. Nah, di antara sholat 2 ini, sholat qodho dan sholat adaan, sholat qodho duhur dan sholat adaan asar, maka cara mengerjakannya adalah kita terlebih dahulu, ya, apabila dalam keyakinan kita masih panjang waktunya, maka cara kita mengerjakannya adalah mendahulukan sholat adaannya, yakni sholat asarnya, lalu kemudian menjalankan sholat qodhonya, yaitu sholat duhur yang terlambat, sholat duhur yang tidak kita kerjakan. Kita punya hutang sholat duhur, maka cara mengerjakannya adalah mendahulukan sholat adaannya, kemudian melakukan sholat qodhonya. Itu apabila kita berkeyakinan bahwa setelah kita mengerjakan sholat adaannya masih panjang waktu untuk mengerjakan sholat qodho.
walaupun kita khawatir sholat jamaah yang ada itu tidak bisa kita kerjakan apabila walaupun sholat maaf ini belum sampai. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, saya ulangi, mendahulukan sholat adaan apabila kita tidak khawatir akan habis waktu ketika kita mengerjakan sholat qadha-nya. Akan tetapi apabila kita di dalam menjalankan sholat qadha dan sholat asar, ini kalau kita dahulukan sholat adaannya, terus waktu yang tersisa itu sangatlah kecil, sangatlah pendek, maka itu kita wajib untuk mendahulukan sholat qadha-nya terlebih dahulu. Apabila waktu masih panjang, maka kita mendahulukan sholat adaannya kemudian qadha-nya. Tapi apabila waktu yang ada di waktu sholat asar itu sudah mepet, maka kita harus segera mengqadha-nya terlebih dahulu, lalu kemudian kita mengerjakan sholat adaannya. Inilah cara kita mengerjakan sholat qadha yang kita kerjakan di waktu sholat adaan. Saya ulangi lagi, apabila waktu masih panjang, maka kita mengerjakan sholat adaannya kemudian qadha-nya. Kan tetapi sholat yang tersisa itu kemungkinan pendek, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sholat qadha-nya, lalu kemudian sholat adaannya. Kenapa demikian? Kenapa didahulukan sholat qadha-nya apabila waktunya sangat pendek? Jangan sampai sholat qadha itu dikerjakan di waktu meloncat dari satu waktu ke waktu yang lain. Artinya begini, sholat qadha yang kita kerjakan di waktu asar, jangan sampai sholat qadha zuhur kita kerjakan di waktu maghrib, berarti melompat ke satu waktu. Inilah yang diperhatikan, inilah yang harus dicegah, inilah yang harus dihindari hal-hal seperti ini. Maka cara terbaik untuk mengqadha sholat duhur misalkan, maka cara mengerjakannya adalah dikerjakan di waktu setelah duhurnya, yaitu sholat asarnya. Makanya ketika waktu sudah mepet, maka terlebih dahulu mengerjakan qadha-nya kemudian adaannya. Apabila waktunya masih panjang, maka yang harus kita kerjakan adalah sholat adaannya kemudian qadha-nya. Karena kita sudah tidak punya kekhawatiran akan habis waktunya untuk dilaksanakan sholat qadha-nya gitu. Para pemirsa, kemudian wa in fata lalamun telat sapa wong bila udrin ura kelawan udur. Apabila kita punya tanggungan sholat tertinggal, tapi tertinggalnya tidak karena udur, tidak karena ada halangan, fajibu mongko wajib opo takdimuhu dinginaken sholat qadha alaiha ing atase sholat adaan. Jadi apabila sholat qadha yang kita tinggal itu tidak dikerjakannya karena sengaja,
Maka cara mengerjakannya di antara dua waktu ini, maka yang harus didahulukan adalah sholat qodoknya terlebih dahulu. Sholat qodoknya terlebih dahulu, walaupun waktunya masih panjang, yang barusan kita sampaikan. Apabila waktunya masih panjang, maka kita dianjurkan untuk menjalankan sholat adaannya, lalu kemudian sholat qodoknya. Itu apabila sholat yang ditinggal itu tertinggal karena udzur, maka itu hukumnya harus mendahulukan atau disunahkan untuk mendahulukan sholat adaannya apabila sholat qada itu ditinggal karena udzur. Akan tetapi apabila sholat qada itu ditinggal bukan karena udzur, maka baik masih panjang waktunya atau apalagi sudah mepet waktunya, maka yang harus kita kerjakan adalah mendahulukan sholat qadanya. Ini apabila sholat yang diqadha itu ditinggal karena tidak ada uzur, disengaja. Amma idza khafa, napun nalika wedi sapa man fatal hadirati ing telati waktu adaan, ya ayyaqa kelawan yento tumibo sapa ba'duha setengahe hadirah adaan, wa ing qala lan senajan sitik apa waktu kharijal waktu orang jabani waktu, wayal zimu moko wajib ingman apa albad'u ngawiti biha kelawan hadirah. Adapun apabila seseorang takut khawatir akan kehabisan pula sholat adaannya karena mendahulukan sholat qadaan. Apabila dia khawatir mendahulukan sholat qada lalu kemudian mengerjakan sholat adaan, apabila ini ada khawatiran mendahulukan qada, khawatir kalau mengakhirkan sholat adaan akan habis sholat adaannya ini waktunya karena mendahulukan sholat qadanya, maka apa yang harus dilakukan adalah wajib mendahulukan sholat hadirahnya. Maka wajib mendahulukan sholat adanya sebelum mengqadanya. Jadi ini masih berkaitan di atas. Kalau di atas tadi apabila dia tidak khawatir untuk kehilangan waktu, maka dia hendaknya boleh mendahulukan sholat qada kemudian sholat adaannya. Akan tetapi apabila dia khawatir akan kehabisan waktu ketika mendahulukan qada, maka dia wajib mendahulukan sholat adaannya lalu kemudian mengerjakan sholat qada. Walaupun ketika kita mengerjakan sholat qada itu masih sedikit masuk kepada atau mau keluar dari waktu hadiron yang kita pergunakan untuk mengqada, yang terlebih dahulu mengerjakan sholat adaannya atau sholat hadirahnya. Walaupun ketika kita mengqada waktu separuh dari waktu itu sudah masuk ke waktu sholat yang berikutnya, tetapi ini masih tetap syah karena masih waktu, karena masih berada di separuh dari waktu yang sedang dipergunakan untuk mengqada duhur yang saya sebutkan tadi, yaitu masih ada waktu di dalam sholat waktu asar, walaupun separuh dari waktu itu sudah masuk kepada waktu maghrib.
Itu memang harus demikian tata cara kita mengerjakan sholat qadha. Apabila kita khawatir akan habis untuk apabila mendahulukan qadha, maka kita wajib mendahulukan sholat adanya. Apabila kita tidak khawatir akan kehabisan habis, maka wajib kita mendahulukan sholat qadha-nya. Wajib lan wajib apa takdimu dinginaken sholat pata kang telat apa sholat bi ghairi udrin kelawan liyane udur. Alama ing atase barang ing atase sholat pata kang pot apa ma bi udrin sebab udur. Wa in fakita lan senajan sepi apa tertib. Nah, misalkan kita punya dua waktu qadha, dua waktu sholat yang kita tinggalkan. Satu waktu tertinggal karena udur, satu waktu lagi tertinggal karena tidak udur. Maka cara kita mengerjakan adalah mendahulukan sholat yang tidak uzur. Maka sholat qadha yang harus kita dahulukan adalah sholat yang tidak karena udur, kemudian kita kerjakan qadha sholat yang karena uzur. Jadi saya ulangi, apabila kita mempunyai dua waktu sholat yang menjadi kewajiban kita mengqadha, satu sholat yang kita tinggal karena udur, satu lagi karena tidak udur, maka cara mengerjakan, cara mendahulukan, cara mengerjakannya dua waktu yang kita qadha ini adalah mendahulukan sholat qadha yang ditinggal karena udur, kemudian kita mengerjakan qadha sholat yang ditinggal karena tidak uzur, Sekali lagi, cara mengerjakannya adalah kita harus mengerjakan mendahulukan sholat yang tertinggal sebab tidak uzur, lalu kemudian kita mengerjakan sholat tertinggal yang karena sebab uzur. Contohnya begini, kita punya sholat yang kita tinggal, misalkan duhur dan asar. Sholat duhur kita tinggal karena tidak udur, karena kita sengaja, tidak ada halangan. Kemudian asar tertinggal karena kita udur, mungkin karena lupa atau karena tertidur. Maka cara mengqadha dua sholat yang tertinggal ini, caranya kita mendahulukan sholat duhurnya, sholat yang tertinggal karena sengaja. Lalu kemudian kita mengerjakan sholat asarnya, sholat yang tertinggal karena udur. Tidak boleh kita mengerjakan sholat qadha yang karena udur, kemudian kita mengerjakan berikutnya sholat yang ditinggal karena tidak udur. Itu tidak boleh. Jadi caranya yang karena tidak udur itu kita dahulukan, yang karena uzur itu kita kerjakan setelah sholat yang karena tidak udur, walaupun ini tidak secara berurutan. Duhur dan asar semestinya yang harus kita kerjakan apabila dua waktu ini sama-sama tertinggal, semestinya itu yang kita kerjakan waktu yang awal, yaitu waktu duhur kemudian asar. Berhubung misalkan sholat yang udur ini duhur, sholat yang kita sengaja kita tinggal sholat asar, maka sholat yang sengaja kita tinggal ini asar, maka itu yang harus didahulukan. Kemudian sholat yang karena udur yaitu sholat duhur, walaupun tidak berurutan. Jadi kita harus memilih, harus mengawali sholat mana yang diqadha yang karena tidak udur. Itulah yang harus kita dahulukan untuk kita kerjakan. Kemudian kita mengerjakan qadha yang karena udur.
li'annahu krana setuhune kelakuan iku sunnatun sunnat wal bidar uti aki-aki iku wajibun wajib. Mentartibkan, mengurut-urut sholat qadha ketika ada dua sholat yang kita tinggalkan, mengurut, ada yang karena sengaja, ada yang karena tidak sengaja, mengurut sholat dari waktu yang pertama ke yang kedua itu hukumnya sunat. Akan tetapi mendahulukan mana yang tidak disengaja, mana yang disengaja ditinggal, itu mendahulukan, itu hukumnya wajib. Jadi mengurut waktu kita mengqadha waktu pertama, kemudian yang kedua zuhurnya, kemudian asarnya itu sunat. Adapun misalkan sholat asarnya itu kita tinggal karena kita sengaja, kemudian zuhurnya karena tertidur, maka tidak berurutan, tidak masalah. Tidak berurutan kita tidak masalah, karena memang hukumnya kita harus mendahulukan sholat yang kita qadha, sholat yang ditinggal karena disengaja, karena tidak ada udzur. Wa indabu landan sunataken apa takhiru rawatibi, ngakhirakan sholat rawatib anil fawaiti saking pira-pira sholat kang telat bi udrin sebab udzur. Sunat mengakhirkan sholat rawatib, sunat mengakhirkan sholat rawatib artinya sunat mendahulukan sholat qadha terlebih dahulu apabila qadhanya ini karena udzur. Sunat mengerjakan sholat qadha yang karena udzur, kemudian mengerjakan sholat rawatib. Artinya apabila kita mau mengerjakan sholat qadha dan sholat rawatib, misalkan ba'diyah, sholat qadha karena udzur, maka kita disunatkan untuk tidak mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu. Akan tetapi kita mengerjakan qadhanya yang qadha memang karena udzur, wajib mengerjakan itu dan lalu mengerjakan sholat sunnah setelah kita mengerjakan mengqadha sholat yang karena udzur. Adapun mengakhirkan sholat rawatib dari sholat yang diqadha karena tidak udzur, karena tidak disengaja, maka mengakhirkan sholat rawatib itu hukumnya wajib. Jadi bisa kita ingat, mendahulukan sholat qadha dan sunnah mengakhirkan sholat rawatib itu apabila qadha tersebut ditinggal atau tertinggal karena uzur. Karena uzur. Dan apabila sholat yang diqadha itu tidak karena uzur, maka mengakhirkan sholat rawatib itu hukumnya wajib, dalam arti wajib mendahulukan qadhanya yang ditinggal karena sengaja, dan wajib juga mengakhirkan sholat sunnah rawatib yang akan dia kerjakan. Jadi antara mengakhirkan ini sama, akan tetapi hukumnya antara wajib dan sunnah. Mengakhirkan yang hukumnya sunnah apabila sholat yang diqadha mau yang dikerjakan itu ditinggal itu karena sengaja, dan mengakhirkan sholat rawatib yang hukumnya wajib apabila qadha yang ditinggal itu sholat yang ditinggal karena tidak udzur. Karena tidak udzur, maka mengakhirkan sholat rawatib itu wajib. Kalau qadha itu tertinggal karena udzur, halangan tertidur, lupa dan lain sebagainya, maka mengakhirkan sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan ada pertanyaan,
apakah sholat qadha dan sholat rawatib itu manakah yang harus didahulukan? Maka kita bisa menjawab, mengerjakan sholat rawatib terlebih dahulu atau mengerjakan qadha terlebih dahulu. Maka kita harus mengingat sholat qadha itu ditinggal karena disengaja, apa karena udzur. Apabila sholat yang diqadha itu ditinggal karena udzur, maka wajib mengakhirkan sholat rawatib. Tidak boleh sholat rawatib dulu kemudian sholat qadha yang karena sengaja. Apabila sholat qadha itu karena udzur, ada halangan, tertidur atau lupa, maka mengakhirkan sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Jadi boleh mengerjakan sholat sunat terlebih dahulu apabila qadhanya itu qadha yang karena udzur. Akan tetapi sunnah mengakhirkan. Boleh mendahulukan sholat sunnah apabila qadhanya qadha karena udzur. Akan tetapi sunnah mengakhirkan. Artinya sunnah mendahulukan sholat qadhanya dulu kemudian sholat sunnahnya. Tetapi ketika sholat sunnah didahulukan apabila qadhanya qadha yang karena udzur, maka itu pula akan tetapi sunnah untuk mengakhirkan, mendahulukan qadhanya dulu kemudian sholat rawatibnya. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kajian Fathul Mu'in di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan apabila saya di dalam menyampaikan, menguraikan ini ada kesalahan, kekeliruan atau mengulang-ulang dan lain sebagainya, saya mohon ini bisa ditakwili secara akal yang sehat. Dan ini kita ngaji bersama, menguraikan, memecahkan masalah fikhiyah, terutama masalah qadha, karena masalah qadha ini masalah yang di dalam kitab madhab Syafi'i ini memang ada dan ada ketentuannya dan ada tata cara di dalam pelaksanaannya. Inilah yang perlu saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.